Shalom Ibu Bapak Saudara terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus. Semangat pagi, selamat hari Minggu. Bertemu kembali di channel Rio Nando Butar-Butar dalam khotbah 5 menit aja atau kolima untuk renungan harian. Renungan pada hari ini saya ambil dari kitab Wahyu pasal ke-22 ayat yang ke-12. Demikian kesaksian firman Tuhan. Sesungguhnya aku datang segera dan aku membawa upahku untuk membalaskan kepada setiap orang menurut perbuatannya. Kita akan menerima upah dari perbuatan kita. Ibu bapak saudara terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus, setiap perbuatan baik pasti akan menerima upahnya. Setiap perbuatan yang tidak baik atau yang jahat akan menerima konsekuensi atau hukumannya, baik di dunia ini maupun nanti di kehidupan yang akan datang di hari penghakiman terakhir. Kalau di dunia ini ketika kita berbuat baik, mungkin orang akan memuji kita, mengatakan kita, oh baik, dia sangat baik sekali. Wah, sungguh luar biasa perbuatannya, memang tidak diragukan lagi. Dia selalu setia berbuat baik, luar biasa, jempol buat dia. Itu di dunia ketika kita berbuat baik. Dan ketika kita berbuat jahat, ada konsekuensi yang harus kita terima. Kalau perbuatan jahat itu mengenai kriminal, maka kita akan dihukum menurut aturan atau undang-undang yang berlaku. Dan kalau itu menurut sosial saja, maka kita akan dicemooh, dibully, diejek, dikucilkan oleh sesama kita, tetangga kita, atau orang-orang yang ada di sekitar kita. Itu hal yang ada di duniawi. Kalau di kehidupan yang akan datang, di penghakiman yang akan datang, ketika kita berbuat baik, ketika kita berbuat benar, kita berbuat apa yang berkenan di hadapan Allah, maka akan ada upahnya. Sebagaimana yang dikatakan oleh penulis kitab Wahyu ini, yakni Yohanes, di mana dia berkata bahwa sesungguhnya aku datang segera. Siapa yang akan datang? Anak manusia yang akan menghakimi dunia ini, di mana dia akan datang membawa upahnya kepada setiap orang menurut perbuatannya. Dia datang menghakimi dunia ini. Yang baik akan dipisahkan, yang tidak baik akan dipisahkan. Dan setiap orang yang layak menerima upah kebaikan yang dilakukan selama hidup di dunia ini, maka mereka akan menerima. Kalau dalam keseluruhan Nats Wahyu dikatakan akan menerima mahkota kemuliaan, akan menerima mahkota keselamatan dan mahkota yang lainnya. Ibu bapak saudara terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus, sama juga korelasinya dengan ibadah minggu di akhir tahun kalender gerejawi, di mana hari ini mengingatkan bagaimana orang-orang untuk berbuat baik, bagaimana Yesus memberikan perumpamaan bahwa apa yang kita lakukan, menolong, memberi makan, memberi minum, mengunjungi orang yang sakit, orang yang dipenjara, orang yang terpinggirkan, merupakan perbuatan yang baik yang akan menerima upahnya daripada Tuhan. Orang-orang yang melakukan kebaikan, orang-orang yang melakukan kebenaran, orang-orang yang suka menolong orang lain, orang-orang yang hidup di dalam kasih, maka dia tidak akan kehilangan upahnya. Dikatakan dalam nats ini yang sudah saya baca tadi, bagaimana Yesus akan datang membawa upahnya bagi kita, membawa hadiah yang memang layak diberikan kepada orang-orang yang sudah ditentukan. Dan apa yang ditentukan tersebut semasa hidupnya di dunia ini. Maka ketika kita masih di dunia ini, ibu bapak saudara terkasih, mari kita terus hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Mari kita terus hidup di dalam kasih yang boleh memberkati bagi orang lain. Ketika diberkati, mari kita memberkati orang lain, menolong orang lain, suka berbuat kebaikan dan melakukan seturut kehendak firman Tuhan. Upah yang lain yang akan kita dapatkan di kehidupan yang akan datang, yakni yang telah ditentukan oleh Allah. Karena itu, ibu bapak saudara terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus, saya tidak akan membahas yang bagaimana hukuman, karena ini hanya berbicara tentang upah dari perbuatan baik yang kita lakukan, dan yang kalau tidak baik akan ada ganjarannya dari Allah. Karena itu, mari melalui renungan hari ini
boleh menguatkan kita agar kita setia dalam berbuat baik dan tetap hidup di dalam kasih. Selamat beraktivitas, selamat beribadah nantinya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.